Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah cukup lama saya tidak mengupload video panjang bernarasi. Insya Allah pada hari ini saya akan coba mengupload kembali membahas kembali persoalan-persoalan seputar perang yang terjadi di Timur Tengah. Pada narasi kali ini saya akan membahas tentang Perang Dunia Ketiga dan hubungannya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi secara politik di dunia 2 atau 3 tahun belakangan. Ada dua kelompok yang terbelah ketika membahas perang yang terjadi di Timur Tengah atau situasi geopolitik hari ini dan hubungannya dengan Perang Dunia Ketiga atau isu Perang Dunia Ketiga. Yang pertama, kelompok yang memandang bahwa Perang Dunia Ketiga itu tidak atau belum terjadi dalam waktu dekat gitu. Mereka pandangan bahwa para pemimpin dunia pada hari ini jauh berbeda dengan para pemimpin dunia di masa Perang Dunia Kedua atau di masa Perang Dunia Pertama. Kita tahu bahwa Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua itu waktunya agak berdekatan. Yang satu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 yang dikenal dengan Perang Dunia Pertama. Yang kedua, Perang Dunia Kedua terjadi sekitar tahun 1940-an dan berakhir pada tahun 1945 ketika bom atom dijatuhkan oleh Amerika dan sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Selama puluhan tahun pasca Perang Dunia Kedua, tidak ada lagi perang besar yang melibatkan banyak negara. Sampailah pada akhirnya di tahun-tahun belakangan ini situasi dunia memanas begitu. Pertama, perang Ukraina Rusia yang terjadi pada tahun 2022 dan hingga hari ini belum selesai. Kemudian diikuti dengan memanasnya situasi di Timur Tengah. Jadi kelompok pertama ini berpandangan bahwa Perang Dunia Ketiga belum terjadi dalam waktu dekat karena para pemimpin dunia hari ini punya motif yang jauh berbeda dengan para pemimpin dunia di masa Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, para pemimpin dunia berada dalam euforia ideologi dan berebut pengaruh gitu. Kita tahu di masa itu ada paham fasisme yang dianut oleh negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan kawan-kawan. Kemudian ada ideologi liberalisme kapitalisme yang menjadi antitesis dari fasisme itu sendiri gitu. Kemudian ada lagi ideologi seperti komunisme komunisme awal gitu ya, dimana ini juga ekstrim ya, ekstrim kiri bolehlah bilang seperti itu. Jadi fasisme komunisme itu ekstrim kiri gitu ya, dimana menghalalkan segala cara dengan cara yang brutal gitu, dan membunuh banyak orang itu hal yang biasa bagi mereka. Menumpahkan jutaan nyawa adalah hal yang biasa bagi fasisme dan komunisme begitu. Di Rusia atau Uni Soviet kita mengenal ada Stalin dan Lenin gitu.
Di Jepang kita mengenal fasisme di masa Hirohito, di Jerman kita mengenal ada Hitler gitu. Di Italia ada Benito Mussolini dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang tergila-gila dengan ideologi dan memaksakan ideologi itu bisa direalisasikan di negaranya gitu. Kemudian ekstrim kanan yaitu liberalisme kapitalisme dalam bentuk yang ekstrim juga itu, dimana menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan kekayaan begitu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, tentu saja liberalisme kapitalisme ini dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika gitu. Jadi pada masa Perang Dunia 1 dan 2 itu para pemimpin dunia itu dalam euforia idealisme itu. Berbeda dengan sekarang, para pemimpin dunia tidak lagi euforia dalam idealisme. Mereka sudah berada di masa pragmatisme ya. Mereka bisa saja berideologi kiri, kanan, tengah ya. Yang penting kepentingannya bisa dicapai gitu. Jadi para pemimpin sekarang itu mereka tidak terlihat kental dengan idealisme, tapi mereka lebih pragmatisme. Mereka bisa saja sekarang berkawan dengan negara tertentu dan besoknya bisa menjadi musuh begitu ya. Makanya Perang Dunia ketiga sulit bisa terwujud dalam waktu dekat gitu. Ditambah lagi dengan para pemimpin dunia yang dalam tanda kutip cinta dunia begitu ya. Mereka tidak mau mati gitu. Mereka takut mati gitu. Mereka lebih memilih mempertahankan kekuasaan dengan cara yang pragmatis seperti tadi gitu ya. Makanya perang Ukraina Rusia yang sudah berjalan 4 tahun itu belum ada tanda-tanda misalnya Ukraina dibantu oleh banyak negara Eropa secara langsung mengirim pasukan gitu ya, bergerak seperti menghajar Hitler di masa Perang Dunia Kedua gitu ya. Atau Rusia dibantu oleh Korea Utara, Cina dan kawan-kawan menghancurkan Ukraina gitu. Terjadi perang besar dengan senjata yang luar biasa gitu ya, membunuh ribuan jutaan orang. Itu belum terjadi, padahal perangnya sudah 4 tahun gitu. Begitu juga dengan yang terjadi di Timur Tengah itu. Ini kelompok pertama. Ada kelompok kedua, mereka menganggap Perang Dunia Ketiga itu sudah terjadi gitu. Terjadi ketika Ukraina diserang oleh Rusia gitu. Jadi mereka optimis sekali bahwasanya Perang Dunia Ketiga itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu dan terus berlangsung hingga sekarang gitu, dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi seperti gaya-gaya konvensional di masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua gitu. Inilah dua kelompok yang memandang isu Perang Dunia Ketiga terhadap situasi geopolitik yang terjadi di dunia hari-hari ini gitu. Nah, saya punya pandangan lain gitu ya terkait dengan hal ini. Yang namanya Perang Dunia Ketiga cepat atau lambat pasti terjadi gitu. Cuma kita kan tidak tahu kapan gitu. Apakah sekarang sudah terjadi Perang Dunia Ketiga atau boleh dibilang sekarang ini sebagai pendahuluan dari Perang Dunia Ketiga walau alam bisawab gitu. Yang jelas Perang Dunia Ketiga itu pasti terjadi. Ini bukan untuk nakut-nakuti ya. Ini sekedar menjelaskan kepada pemirsa bahwa situasi dan kondisi bisa saja berubah dalam waktu cepat gitu ya. Apalagi sekarang di dunia teknologi yang sudah sangat tinggi ya. Saya menyebutnya zaman sekarang itu abad 21 ini adalah puncak teknologi gitu. Tidak ada lagi teknologi secanggih sekarang gitu di masa yang akan datang. Karena digitalisasi atau digitalisme itu memang di mana manusia itu dipaksa untuk bergerak cepat gitu. Bukan berarti dunia itu berputarnya lebih cepat ya, tapi memang dunia ini dipaksa untuk dipercepat gitu ya geraknya gitu.
sehingga hal-hal yang selama puluhan tahun mapan itu bisa runtuh dalam waktu dekat. Apakah bidang ekonomi, bisnis, politik, pendidikan, kesehatan, sains, teknologi dan sebagainya gitu. Jadi itu situasi sekarang itu segala sesuatunya tidak pasti ya. Makanya dikenal dengan istilah VUCA ya, volatile, uncertainly gitu kan. Dan pokoknya VUCA itu artinya segala sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Geraknya itu tidak pasti, tidak bisa diprediksi ya, ya. Jadi bagi saya perang dunia itu pasti terjadi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, berbicara peradaban ya. Kalau kita bicara peradaban, kita tidak bisa berbicara negara-negara gitu ya. Karena negara-negara itu kan batas wilayah ya. Kalau peradaban tidak ada batasnya. Peradaban itu dia kalau tidak dikuasai dia menguasai gitu. Peradaban ini saling berebut pengaruh gitu. Dia ada di situasi dan kondisi sosial budaya gitu ya. Menyangkut ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya, sains, teknologi gitu. Nah, kita tahu bahwa pasca Perang Dunia itu Barat itu yang dipimpin oleh Amerika ya, dalam situasi sedang puncaknya, superpower gitu ya. Kita mengenal istilah superpower itu pasca Perang Dunia ya, atau pasca Perang Dingin lah gitu ya. Karena di masa Perang Dingin kan berebut pengaruh juga ya, tapi antara Rusia, Uni Soviet dengan Amerika gitu ya. Pasca runtuhnya Uni Soviet muncul istilah superpower Amerika gitu ya. Sebenarnya Amerika ini boleh dibilang peradabannya itu sudah lama gitu ya. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, Amerika itu sudah boleh dibilang sudah kuat dibandingkan negara-negara Eropa itu. Jadi begini, berbicara peradaban Barat ya, sebenarnya kita bicara 500 tahun yang lalu gitu ya, ketika Barat itu mengalami era Renaissance atau kebangkitan gitu ya. Dulu belum ada Amerika, belum ada Eropa ya. Yang ada itu adalah sebuah entitas yang ada di Eropa, yang mereka itu punya semangat imperialisme yang sangat kuat ya, sehingga dunia itu berada dalam kekuasaannya. Makanya selain Eropa, hampir semua wilayah-wilayah di dunia itu pernah dijajah gitu. Nah, Eropa itu berganti-ganti kekuasaannya itu ada pada masa Inggris, Belanda, Prancis. Ya, nah sekarang itu eranya Amerika itu. Nah, situasinya kan berbeda gitu ya. Kalau dulu kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa, Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, apalagi Italia dan kawan-kawan gitu, itu kan imperialisme gaya lama ya. Mereka masuk ke wilayah tertentu, kemudian menguasai kekayaannya, politik dan pemerintahan gitu, seperti Indonesia pernah jajah oleh Belanda gitu kan. Nah, pasca Perang Dunia itu wilayah-wilayah jajahan Barat itu atau Eropa itu kan merdeka ya gitu, merdeka secara fisik gitu. Tapi secara ideologi, secara pengaruh dari Barat, mereka sebenarnya dijajah dalam tanda kutip ya, jajah sampai sekarang gitu. Jadi secara fisik kita merdeka, tapi secara pemikiran, pendidikan, ideologi kita dijajah gitu, termasuk ekonomi ya. Nah, jadi penjajahan bangsa pengaruh Barat itu, atau Amerika lah katakan demikian, itu masih kuat gitu.
Dan kita lihat semisal ya, ada negara-negara yang berusaha untuk menentang itu, kemudian dibasmi gitu, diekspansi lah gitu ya. Kita mana ada Vietnam gitu ya, perang Vietnam, kemudian ada Kuba gitu kan, ada apa lagi, Irak dulu ya, kemudian Afghanistan, Libya, terbaru itu Venezuela gitu kan. Nah, kenapa Amerika itu begitu leluasa melakukan penguasaan dan dunia diam gitu kan? Karena Amerika itu tidak ingin ada pesaing gitu. Nah ini dia. Jadi penjajahan itu dalam bentuk pengaruh gitu ya. Jadi kalau ada negara yang tidak ingin dipengaruhi oleh Amerika secara ekonomi, politik, ya, tidak mau berhutang di IMF misalnya, tidak mau pakai dolar gitu, misalnya gitu kan, itu diekspansi ya dengan cara militer gitu. Nah, sekarang kita lihat ada Iran gitu. Iran itu sejak tahun 79 ya, ketika terjadi revolusi Iran, Barat itu sudah Barat itu sudah mengincar bagaimana Iran ini dikuasai kembali sebagaimana Iran sebelum revolusi 79 gitu. Karena salah satu agenda dari revolusi Iran itu yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini gitu ya, itu anti Barat, anti Amerika dan anti Israel gitu ya. Nah makanya Iran tuh berusaha mati-matian dikuasai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya gitu ya, terutama Israel ya, dengan memakai tangan negara lain seperti Irak dulu ya, perang Irak-Iran, tapi gagal gitu. Makanya sekarang momentum bagi Amerika dan Israel terutama ya, bagaimana menghancurkan Iran itu dan merebut kekuasaannya Iran yang teokrasi itu, yang lebih liberal gitu. Nah ternyata sampai sekarang belum berhasil ya, dengan perang yang lebih 1 bulan ini. Nah, apakah Israel Amerika itu diam saja? Ya jelas tidak gitu. Saya yakin ke depan Amerika dan Israel itu berusaha dengan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk menguasai Iran gitu. Kita akan lihat nanti gitu. Karena kalau Amerika gagal Amerika dan Israel misalnya bagaimana menguasai Iran seutuhnya begitu ya, maka negara-negara lain yang selama ini tidak senang dengan Amerika, tidak suka dengan Amerika, mereka akan bangkit gitu. Mereka akan melihat, oh Amerika ternyata tidak sekuat itu gitu. Dan akhirnya Amerika perlahan-lahan akan dikeroyok ya oleh negara-negara yang anti dengan Amerika selama ini. Mereka bangkit dan yang pasti kalau Amerika runtuh, peradaban Barat juga ikut runtuh, termasuk Israel gitu. Nah, Timur Tengah, kalau berbicara Timur Tengah, tentu kepentingannya tidak hanya Amerika ya. Timur Tengah itu ini yang membuatnya berbeda dengan kawasan lain gitu. Kalau negara-negara di luar Timur Tengah, kalau ada yang anti Amerika misalnya, itu bagi Israel itu tidak masalah gitu. Tidak akan mengancam eksistensinya gitu. Tapi kalau ada negara di Timur Tengah yang anti terhadap Amerika, itu sama dengan anti Israel seperti Iran tadi gitu. Makanya ketika Iran itu diserang, maka Israel ikut andil gitu. Artinya terlihat Israel yang mengendalikan Amerika itu. Ketika Donald Trump tidak mau menyerang langsung, maka Israel duluan itu. Ketika Israel duluan menyerang Iran balas menyerang Israel, Amerika mau tidak mau harus ikut menyerang gitu. Jadi terlihat sekali Amerika itu kalau untuk Timur Tengah, terlihat sekali dia dikendalikan oleh Israel gitu. Ya kita tahu ya bahwasanya lobby-lobby Israel itu di Gedung Putih begitu kuat gitu ya, bukan sekarang saja, dari dulu gitu ya. Jadi
Artinya apa? Amerika kalau ingin eksistensinya, keberadaannya itu diakui 10-20 tahun yang akan datang gitu ya, maka jalan satu-satunya sekarang dia harus menaklukkan Iran bagaimanapun caranya. Sayangnya Iran tidak mudah untuk ditaklukkan gitu. Nah, kita lihat nanti 2 bulan, 3 bulan, mungkin 1 tahun yang akan datang, kalau Iran sudah sangat terdesak itu ya, dia tidak lagi punya cadangan roket atau apalah gitu ya, apakah negara-negara sekutu Iran akan ikut membantu seperti Rusia, Cina, Korea dan lain-lain? Kalau di belakang Iran ini sudah ikut membantu secara langsung gitu ya, tidak mau ya, tidak dapat tidak ya, perang dunia ketiga akan terjadi begitu ya, dan terjadinya di kawasan Timur Tengah itu, dan dampaknya akan terasa kemana-mana termasuk di Indonesia gitu. Kenapa? Kita tahu lumbung energi dunia itu ada di Timur Tengah ya, dan salah satu checkpointnya itu adalah Selat Hormuz gitu ya. Walaupun ya Selat Hormuz itu bukan satu-satunya jalur minyak di kawasan Teluk ya, karena kawasan Teluk itu kan jalur minyaknya ada lewat darat ya, ada lewat yang lain gitu, tapi yang banyak itu kan lewat perairan ya. Nah, mereka harus melewati Selat Hormuz yang sekarang ditutup oleh Iran gitu. Nah, jadi kita akan melihat episode-episode yang cukup panjang ya. Perang ini perang ini tidak sebentar ya, lama. Kecuali kalau Iran menyerah gitu. Baik, demikian saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.